mampu dikumpulkan per tahunnya hanya 3,7 triliun rupiah saja. Hadirin, potensi zakat yang besar tadi berbanding terbalik dengan potret kesejahteraan umat di negeri bertuah ini. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional pada bulan Maret tahun 2018, tercatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta jiwa. Persentase miskin di kota 7,2%, sementara di desa 13,2%. Dari 133,94 juta angkatan kerja, sebanyak 6,80 juta yang menganggur. Masih banyak masyarakat kita yang tinggal di rumah kumuh dan tidak layak huni. Bahkan Masih banyak keluarga kita yang terpaksa meninggalkan keluarga dan sanak saudaranya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan buruh kasar di luar negeri. Potret ini sungguh sangat memilukan dan menyedihkan hati kita karena terjadi di negeri yang banyak sumber rezeki untuk berbagi. Atas dasar inilah maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan syarahan yang berjudul pengolahan zakat produktif dan kas wakaf sebagai penguatan kesejahteraan umat. dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Qul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu
kita. Hadirin, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam karya monumentalnya Fiqh Jaka Jilid 2 halaman 747 mengatakan bahwa kewajiban zakat bukanlah kewajiban yang bersifat individual, sehingga Siapa yang kuat iman dan mengharap pahala akhirat, maka ia menunaikan zakat. Sementara yang lemah iman dan bahil tidak menunaikannya. sekali-kali tidak demikian. Kewajiban zakat yang bersifat manajerial menjadi tugas penguasa atau yang ditunjukkan oleh penguasa untuk melakukan pendistribusian dan pengelolaannya secara profesional dan proporsional. Dapat kita pahami hadirin, peran penguasa dalam upaya meningkatkan kuantitas zakat per tahunnya memiliki peran yang sangat signifikan. Saudaraku, siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Horas! Hadirin rahimakumullah, sebuah senandung mengingatkan kita Bagi muslim yang banyak harta, hitunglah ia batas nisabnya. Kalau setahun sudah dipunya, bayarlah pula zakat hartanya. Bayarkan zakat kepada mereka, 8 golongan yang Allah suka, agar berkah selalu terbuka. Akhirat kelak berbalas syurga, akhirat kelak berbalas syurga. hadirin. Oleh karena itu, tidak heran jika Al-Quranul Karim menjelaskan tentang aspek kepada siapa zakat tersebut didistribusikan. Jawabannya terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. Innamal shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Sadaqallahul adzim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan budak untuk jalan Allah dan untuk Allah sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha benar atas segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat tadi terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Pertanyaan penting selanjutnya
hadirin. Apakah zakat yang telah dikumpulkan didistribusikan kepada 8 golongan yang disebut dalam ayat tadi? Dan benarkah dalam jumlah yang sama? Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Zakat mulai dari halaman 686 sampai halaman 694 mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai masalah ini. Di akhir penjelasannya, beliau mengambil kesimpulan. Pertama, Jika zakat yang dikumpulkan banyak dan tingkat kebutuhannya sama, maka zakat harus dibagikan kepada golongan yang disebut dalam ayat tadi. yang kedua, Peran utama dalam meningkatkan kuantitas zakat secara proporsional dan proporsional memiliki peran yang sangat signifikan. oleh sebab itu, jika penguasa tidak adil dalam pembagian zakat saja, maka tidak mustahil muncul penguasa durjana. Berair mata buaya, pandai berpura-pura, Gayanya bagaikan orator, padahal biangnya koruptor. maka tidak mustahil juga hadirin muncul penguasa bermental tupai Berdaya geledah yang siap membantai. yang seharusnya memberikan kesejahteraan bagi umat. Tapi malah sebaliknya, kesengsaraan yang didapatkan. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Dari uraian yang telah kami sampaikan tadi hadirin, dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan. Pertama, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat fantastis. Namun, kuantitas yang mampu dikumpulkan per tahunnya masih sangat rendah. Kedua, peran penguasa dalam upaya meningkatkan pendistribusian zakat per tahunnya secara profesional dan proporsional memiliki peran yang sangat signifikan, terutama untuk membuat berbagai regulasi yang mewajibkan setiap muzaki membayar zakatnya dan dapat diberikan sanksi jika mengingkarinya. Kami yakin hadirin, jika setiap muzaki di negeri tercinta ini mengeluarkan zakat, maka fungsi zakat untuk mensejahterakan umat akan terwujud. Dan Indonesia akan menjadi negara sejahtera, hebat, bermartabat, dan maju. Demikianlah sarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Rukunnya Islam yang keempat. Setiap muslim membayar zakat agar harta menjadi berkat. Semoga Allah turunkan nikmat. Ilal liqai ma'assalamah waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sip, buat youtuber semua. Oke. Sakarite. Silakan like dan subscribe channel YouTube Ali Sadikin. Oke sip.